Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjamah kita di fellowship kita hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Evangelis Karmia Margaret MTH dari GKIM Hosana dengan tema melawan keinginan. Mari Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ayat nats atau ayat pembimbing kita hari ini diambil dari Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mari sivitas kalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Saya undang kita semua untuk mengangkat satu pujian, Kukan Bangkit. Sampai setiap lutut berkata, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita sama-sama membangkit untuk melawan keinginan kita, amin. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Segala raja, dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkata, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja.
Shalom teman-teman sekalian. Karena sungguh luar biasa sekali Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa mengucapkan syukur kita untuk kehidupan yang Tuhan berikan dan hari-hari yang sangat berharga. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau masih berikan kepada kami dan juga pelayanan ini. Kiranya setiap pelayanan dan ibadah kami ini Engkau sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami untuk Maranatha Fellowship hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Ibu Evangelis Karmia Margaret MTH, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Dan saat ini kami rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pada Tuhan, biarlah berita kitab suci boleh mengubah hidup kami, menyentuh hati setiap kami yang mendengarnya. Hati yang lemah dikuatkan, hati yang berbeban berat mendapatkan kelepasan, hati yang bengkok diluruskan kembali, hati yang keras dilembutkan, hati yang sudah jauh dari Tuhan ditarik mendekat. Supaya kami kembali diingatkan identitas kami sebagai anak-anak Allah yang terkasih, dan daripadanya kami boleh hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bicaralah Tuhan pada siang hari ini, kami semua rindu mendengarkan Engkau, dipuaskan oleh-Mu dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Ibu Bapak dan saudara-saudara Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Saudara, saya Karmia Margaret. Saya adalah rohaniwan penginjil di Gereja Kristen Immanuel Hosana di Jalan Junjunan, sebelahnya Mall Botanika. Jadi saudara-saudara kalau ada kesempatan juga nanti boleh ibadah ataupun bersekutu bersama-sama kami di sana. Dan juga mengajar teologi di SAPPI di Cianjur dan juga STT Bandung. Saudara, di dalam kesempatan hari ini kita diajak untuk merenungkan satu berita firman Tuhan dengan tema melawan keinginan. Teks kitab suci yang melandasinya adalah surat Roma pasal yang ke-13, saudara-saudara. Surat Roma pasal yang ke-13. Kita akan melihatnya secara khusus ayat 11 sampai 14, tapi saya mengajak saudara untuk membaca seluruh perikopnya. Mari kita buka sama-sama saudara, Roma pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat 8 sampai 14. Saya baca ayat 8, saudara-saudara ayat 9, silih berganti sampai ayat 14. Sudah ketemu saudara? Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Begini bunyinya. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Atau kalau di dalam versi TB1, saudara-saudara, ada kata-kata kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Atau TB1 mengatakan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Saya harap saudara-saudara tetap buka Alkitab dan nanti kita akan renungkan ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada waktu saya masih kecil, jadi saudara nanti bisa tebak umur saya berapa ya. Ada sebuah film kartun saudara yang saya sangat suka sekali dan saya tahu ini juga favoritnya banyak orang. Lagu pembukanya atau soundtracknya itu kayak begini. Saudara bisa diputarkan? Yang sejaman sama saya? Bisa sama-sama katakan? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Oh, sejaman semua ya. Saya baru tahu Pak Mingkuang hafal juga ternyata ya. Sudah cukup sampai situ aja ya. Nah, saudara, saya yakin semua kita suka Doraemon. Dan yang menarik untuk diamati di dalam cerita Doraemon ini, saudara, sepanjang episodenya yang banyak itu, sebenarnya inti ceritanya itu apa? Inti ceritanya berputar soal petualangan Nobita yang punya banyak sekali keinginan. Dan dia pengen keinginannya itu didapatkan. Dan dia bisa dapatkan semua itu lewat bantuan Doraemon. Tetapi saudara, kita tahu yang menariknya justru adalah setelah dia dapat apa yang dia inginkan itu, justru keinginannya nanti membawa dia pada masalah yang lain.
Selalu saudara, setiap episode itu cuma begitu aja. Dari saya TK sampai SMP, ceritanya gak berubah saudara. Orang yang punya keinginan sangat banyak, lalu setelah dia dapat dia senang. Tetapi setelah itu keinginannya membawanya pada masalah baru. Saudara, saya yakin kita semua juga pernah mengalami hal serupa, bukan? Kita itu senang kalau sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, itu kita dapat. Tetapi tidak lama kemudian kita langsung menyadari bahwa kita terjebak ke dalam masalah yang lebih pelik lagi. Justru kenapa? Justru setelah kita dapat yang kita mau itu. Ya, banyak orang setiap hari scrolling di sosmednya, saudara, di IG-nya, di Facebook-nya, lalu lihat orang-orang flexing, barang-barang branded, lalu merasa saya mau punya juga seperti itu. Saya mau bisa juga seperti itu. Lalu apa yang dilakukan? Ya kita berusaha, saudara, beli barang-barang branded meskipun kita nggak punya uang yang cukup. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita harus menghadapi gulungan pay letter, saudara, setiap bulan, saudara. Ya, ada orang-orang, saudara, saking kepingin punya gandengan seperti teman-temannya yang lain. Kenapa ya? Kok semua teman-teman saya sudah punya pacar, cuman saya yang belum. Sehingga apa yang dilakukannya? Buka dating apps, saudara-saudara. Dan kalau lihat fisiknya bagus sedikit, ya kira-kira match lah ya, agamanya sama. Kita swipe, saudara. Ngomong-ngomong, dating app tidak ada salahnya kalau saudara pakai dengan proses pengenalan yang benar. Ya, tetapi kadang-kadang karena kita terlalu, saudara, ingin seperti teman-teman kita yang lain, sehingga kita terlalu buru-buru dan tanpa sadar kita terjebak juga di dalam hubungan-hubungan yang tidak sehat, saudara. Saudara, itu sebabnya, saudara, kenapa anak muda zaman sekarang itu punya istilah yang mungkin saudara tahu ya, istilah BM. Saudara tahu BM itu apa? Banyak mau. Dan saudara tahu BM itu artinya apa lagi selain banyak mau? Banyak mau, banyak masalah. Betul sekali, saudara. Banyak mau, banyak masalah. Maka kemudian, saudara-saudara, ada orang yang berpikir begini. Kalau Anda tidak mau terjerat dalam masalah, maka solusinya apa? Jangan banyak mau. Ya. Tetapi saudara, apakah cara berpikir seperti ini itu tepat? Supaya tidak banyak masalah, jangan banyak mau. Karena keinginan kita adalah sumber masalah, maka jangan punya keinginan. Maka orang itu akan dilihat lebih positif kalau ya dia bisa menekan keinginannya sedemikian rupa atau bahkan kurang punya keinginan-keinginan begitu ya, atau tidak mengungkapkannya. Saudara, tetapi kalau menurut saya, saudara, berdasarkan apa yang saya renungkan dari kitab suci, saudara, saya yakin bukan itu yang Paulus maksudkan di dalam teks ini. Waktu Paulus itu berkata, khususnya di kalimat yang terakhir, ayat yang terakhir. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Lalu Paulus kalimat yang terakhirnya dia bilang, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Atau di dalam TB2 lebih keras, jangan pedulikan keinginan-keinginan daging. Tapi waktu Paulus bilang jangan pedulikan keinginan-keinginan daging, saya yakin dia tidak sedang bilang kepada kita bahwa jangan punya kemauan. Kalau kamu punya banyak kemauan, hidup kamu susah. Jadi jangan mau apa-apa, biar hidup kamu jangan susah. Saya yakin saudara, Paulus tidak bilang begitu. Kenapa? Karena keinginan itu pada dasarnya adalah salah satu karakteristik mendasar yang ada di dalam diri setiap orang. Yang keinginan itu membuat kita menjadi pribadi yang berbeda juga dari pribadi-pribadi yang lain. Apa sih karakteristik yang membuat seorang manusia itu jadi manusia? Seorang saya menjadi pribadi saya. Itu ditandai dengan adanya pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, pilihan, dan juga perilaku. Kenapa manusia jadi manusia? Kenapa saya jadi Karmia, saudara? Karena saya punya pikiran seperti saya, karena saya punya perasaan seperti saya, karena saya punya keinginan-keinginan dan pilihan-pilihan yang saya buat di dalam hidup ini. Maka kalau kita berkata bahwa jangan punya keinginan, maka saudara sebenarnya sedang berkata jangan menjadi manusia. Dan rasanya itu tidak mungkin, bukan? Keinginan diciptakan Allah di dalam diri kita. Kenapa Tuhan kasih manusia punya keinginan? Jawabannya karena Tuhan sendiri juga pribadi yang punya keinginan. Tuhan menginginkan segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang teratur. Tuhan menginginkan relasi dengan umat ciptaannya. Itu sebabnya ketika kitab suci berkata bahwa saudara dan saya diciptakan seturut gambar dan rupa Allah,
maka apa yang ada pada Allah itu juga diberikan pada kita. Karena Allah punya keinginan, maka kita gambarnya, rupanya juga kita diberikan kemampuan-kemampuan untuk menginginkan sesuatu. Jadi saudara, kita mengerti di sini, ketika Paulus bilang jangan pedulikan keinginan-keinginan daging, itu maksudnya pasti saudara, bukan berarti meniadakan keinginan-keinginan itu sendiri. Ya, saudara bisa bayangkan kalau manusia itu hidup itu nggak punya kemauan gitu ya. Mau makan apa? Nggak mau gitu ya. Ada orang mau makan tapi bingung pilih. Nah, kan seringnya begitu ya, mau makan apa? Terserah. Nah terserah itu kan saya mau makan tapi saya bingung pilih. Nah tapi kalau orang nggak mau, nggak ada kemauan, makan nggak mau, minum nggak mau, tidur nggak mau, kuliah nggak mau, berkarir nggak mau, pacaran nggak mau, kaya nggak mau. Nah itu jadi mau apa saudara? Nggak hidup itu namanya. Saudara, lantas apa maksud Paulus waktu dia bilang jangan serahkan tubuh ini kepada keinginan-keinginan daging? Ketika kita bicara melawan keinginan, itu sebenarnya maksudnya apa, saudara? Nah, saya kira teks ini baru bisa dipahami dengan jelas kalau kita lihat konteksnya, saudara. Saudara, surat Roma ini secara struktur terbagi menjadi 2 bagian besar. Pasal 1 sampai 11, Paulus itu kasih tahu dulu kepada kita dan jemaat Roma, penerima pertamanya, bahwa Tuhan itu sudah punya anugerah yang sangat besar. Dia menyelamatkan orang-orang yang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Keselamatan tidak dibeli oleh manusia, tidak diperoleh oleh perbuatan manusia, tapi diberi oleh Tuhan, anugerah, dikasihkan, tidak diraih. Nah, karena Tuhan sudah beranugerah begitu besar yang dijelaskan pasal 1 sampai 11. Maka pasal 12 sampai akhir surat Roma pasal 16 Paulus beralih. Kamu harus hidup merespons anugerah yang besar itu. Nah, itu sebab saudara dan saya akan menemukan Roma 12 ayat 1 itu bagian peralihan. Paulus bilang karena itu, karena apa? Karena Tuhan sudah beranugerah. Seperti dijelaskan di pasal 1 sampai 11. Karena Tuhan sudah baik, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena itu, saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena Tuhan Allah sudah sangat beranugerah, maka kita dipanggil untuk hidup merespons anugerah itu lewat tubuh kita. Kita disadarkan bahwa hidup ini bukan punya saya lagi, tapi hidup ini adalah milik Tuhan dalam konteks kita berelasi dengan Tuhan dan sesama. Nah, bagaimana sih kita merespons anugerah? Itu dijelaskan dari pasal 12 sampai 16 di dalam hubungan-hubungan dengan sesama. Bagaimana tanda nyata orang itu sudah bersyukur sama Tuhan atas anugerah keselamatan yang diterima? Itu tanda nyatanya adalah dalam relasi dengan sesama. Ya, dalam relasinya dengan sesama jemaat, sesama orang Kristen, dalam kaitannya dengan pemerintah dan masyarakat, juga di dalam kaitannya dengan semua orang dunia ini, bahkan yang belum percaya. Jadi ketika Paulus bilang, kamu jangan pakai tubuhmu untuk keinginanmu sendiri. Nah, dia sebenarnya sedang mengatakan bahwa ingat loh, hidupmu, hidup kita semua yang sudah diselamatkan, bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus. Dan hidup yang kita jalani ini dalam konteks relasi dengan orang-orang lain, dengan sesama. Jangan menuruti keinginanmu sendiri, maksudnya apa? Maksudnya hidup tidak boleh hanya untuk memuaskan saya. Tapi hidup harus memperkenan Tuhan dan melayani sesama. Itulah sebabnya setiap orang, saudara, dipanggil untuk menguasai semua keinginan yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Agar kita bisa hidup memperkenan Allah dan memberkati sesama. Ya, contoh ya, saya itu kalau di gereja selalu berhadapan dengan jemaat tuh kebanyakan ibu-ibu ya, saudara. Ibu-ibu itu ya, kalau acara makan saudara ya, persekutuan apa juga gitu ya. Padahal kita itu di gereja itu sangat mengajarkan doktrin, kitab suci, sangat mengajarkan. Tapi kalau udah acara makan saudara, wah itu seperti ada tenaga dalam ya. Seperti pengen selalu jadi yang terdepan. Dan ambilnya paling banyak. Kenapa? Mungkin itu makanan yang dia sangat ingin. Senang sekali gitu ya. Misalnya ya, sama makanan tertentu gitu ya.
Senang sekali, sangat ingin. Nah, tetapi di dalam konteks orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, seharusnya kita mengerti, oh saya hidup bukan hanya tentang saya, tetapi juga untuk Tuhan dan dengan sesama. Nah, kalau kesadaran itu ada, maka mau lari saudara ambil nasi kuning paling pertama itu tiba-tiba bisa ngerem. Orang lain dulu dah. Kalau habis bagaimana? Ya saya sedih sih karena gak dapet yang saya inginkan itu. Tapi gak apa-apa juga. Saya punya bagian yang lebih baik. Yaitu apa? Yaitu hubungan dengan Tuhan dan sesama yang lebih berharga. Yang tidak mau saya korbankan hanya untuk keinginan ini saja. Ya. Saudara yang mahasiswa pengen gitu ya, bosen di kosan, lalu saudara pengen kerja di luar bersama-sama dengan teman-teman saudara. Dan itu baik juga kadang-kadang ya. Daripada Anda galau-galau di kosan, tugas tidak selesai, tapi juga hati tidak sejahtera, ya kalau bisa kerja bersama-sama begitu ya, itu lebih baik dengan teman-teman. Tapi kita itu kadang saudara, karena kita nggak mau sendirian saudara, kita jadi mungkin tidak tahu mengontrol batas kapan kita harus pulang begitu ya. Nah, saya sering sekali menemui teman-teman yang, karena saya juga melayani mahasiswa, jam 3, saudara jam 4 baru pulang gitu ya ke kosan ya. Lalu jam 8 harus kuliah lagi. Wah itu badannya pasti rusak saudara ya. Kasihan sekali ya. Nah tetapi kenapa saudara? Karena kalau kita ingat bahwa oh saya hidup bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Nah di situ kita jadi belajar. Keinginan saya ada tetapi saya kuasai. Saudara jangan mempersembahkan tubuh untuk memenuhi keinginannya. Artinya apa? Artinya kita sadar saya hidup bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Tapi bagaimana caranya ya menguasai keinginan-keinginan? Kadang keinginan itu bisa menjadi begitu bergejolak, begitu besar dan saya nggak bisa kuasai. Bagaimana caranya mengerem diri? Dari minum-minuman, saudara, dari media sosial, ya, dari hal-hal yang saya sangat inginkan. Bagaimana caranya? Dari belanja online yang terlalu banyak. Saudara, kekristenan mengajarkan kita satu kebenaran yang menarik sekali dan berbeda dari ajaran-ajaran lain di dunia ini. Saudara, orang-orang berkata, ada orang-orang yang berkata, bagaimana cara kita untuk menguasai diri? Ya redam, keinginan itu diredam. Saya kira diredam itu merupakan satu latihan, tapi pertanyaannya adalah sampai kapan saudara bisa tahan meredam keinginan saudara. Satu kali kita nggak bisa lagi meredam dan seringkali itu menjadi meledak saudara dalam tindakan-tindakan yang lebih merusak. Lalu ada orang yang bilang, ya hilangkan keinginan. Itu sebabnya ada ajaran-ajaran tertentu yang mengajarkan kita untuk bertarak, ya berpuasa, sampai kita seperti nggak punya keinginan, nggak punya selera lagi. Saudara, tetapi kitab suci tidak mengajarkan demikian. Saudara, yang menarik dalam kekristenan adalah kita tidak dipanggil untuk meredam keinginan saja atau menghancurkan keinginan kita, tetapi kita justru dipanggil untuk mengarahkan keinginan kita pada sesuatu yang lebih besar, mengarahkan keinginan kita kepada Kristus, mengarahkan keinginan kita kepada Kristus. Desire yang kita punya, yang tadinya mungkin kita rasa bisa dipuaskan oleh hal-hal duniawi, oleh makanan, oleh minuman, oleh seks, oleh rokok, oleh belanja, oleh materi, oleh prestasi. Saudara, desire itu kita arahkan. Saya punya bagian portion yang lebih baik, yaitu apa? Kristus. Kristus yang telah mengasihiku begitu rupa, datang ke dalam dunia yang berdosa, menjadi sama seperti saya, menginginkan saya terlebih dulu, membeli saya dengan darahnya. Itu harta yang terindah. Saudara, bagaimana kita bisa menginginkan Kristus? Jawabannya adalah karena Kristus terlebih dahulu inginkan kita. Kristus cari setiap kita. Dan Kristus bilang bahwa setiap kita adalah anaknya yang kekasih, miliknya yang berharga, yang dia cintai. Satu saudara dan satu saya berharga bagi Yesus. Dan dia datang dari surga ke Golgota untuk cari dan temukan kita menjadi miliknya. Kalau ada cinta yang sebesar ini, masa saudara gak ingin
menyambutnya. Kalau kita sudah menyambut Kristus, memilikinya sebagai harta kita yang terindah, Dia yang paling saya butuhkan, rindukan, cintai dalam hidup ini, maka saya rasa daya tarik dunia dengan sendirinya akan pudar. Saudara gak perlu berjuang keras melawan keinginan untuk menikmati dunia. Kenapa? Karena dunia kurang enak. Yesus lebih enak. Nah, saudara, waktu saya masih kecil, saudara, saya tumbuh besar itu di dalam keluarga yang sederhana sekali. Jadi keluarga kami tidak bisa dibilang berkecukupan, sangat sederhana sekali. Jadi saya juga makan di dalam rumah itu ya makanan-makanan biasa begitu ya saudara, nggak terlalu ada terekspos kepada kemewahan-kemewahan. Maka saudara tahu makanan yang snack ya, yang paling saya suka pada waktu saya kecil itu apa saudara? Ya saya kesaksian sedikit. Nah saya suka sekali makan saudara, itu snack micin saudara ya, yang bungkusnya ada gambar steak saudara. Saudara tahu ya, nah, snack micin yang bungkusnya ada gambar barbecue sapi panggang gitu ya, Citato dan teman-temannya. Saudara saya makan itu rasanya seperti, wah ini daging panggang ini enak sekali saudara. Ya, nah, saya senang sekali saudara. Sampai saya udah bertumbuh, kemudian belajar kuliah melayani Tuhan. Nah saudara saya mulai mengenal dunia dengan lebih baik. Nah pada waktu itu ada satu kesempatan saudara. Pertama kali saya makan stik daging yang betul-betul daging yang baik. Nah, itu waktu itu saya ada praktek pelayanan masih mahasiswa waktu itu di kota Bali. Di Denpasar. Saudara begitu makan stik itu dagingnya fine sekali ya, bagus. Dimasaknya juga bagus. Begitu potong aja udah minyaknya itu saudara, wah. Lalu saya makan satu suap, saudara. Itu enak betul, enaknya nggak bisa dikatakan, saudara. Enak banget, saudara. Nggak bisa dijelaskan. Saudara itu pengalaman saya makan, ini betul baru daging panggang. Saudara begitu saya pulang ke pastori tempat saya disediakan rumah untuk tinggal, mampir sedikit di Indomaret dan beli beberapa snack. Saya beli lagi snack itu, saudara. Citato sapi panggang. Tapi setelah saya buka dan makan, saudara. Setelah saya makan daging stik itu, saya buka keripik itu dan makan. Lalu saya rasa apa? Wih, ini mah kimia. Nggak enak lagi. Ini mah perasa. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Apa Citatonya jadi kurang enak dari tahun 90-an sama 2000-an? Enggak. Karena saya sudah coba daging yang terbaik. Sudah tahu yang paling indah. Saudara, setiap kita kenapa butuh pergi ke tempat yang bagus-bagus, makanan yang enak-enak? Karena jiwa saudara diciptakan untuk kekekalan, diciptakan untuk kemuliaan, diciptakan untuk keindahan. Apa keindahan yang paling indah? Apa kemuliaan yang paling memuaskan? Bukan pada harta, bukan pada pengalaman-pengalaman kita, tetapi pada Yesus. Kenapa saudara dan saya membutuhkan teman dan pasangan di dalam hidup ini? Karena kita butuh cinta kasih, bukan? Dan itu desain dari Tuhan. Dan di mana kita temukan cinta kasih yang sempurna? Manusia tentu tidak bisa memberinya, hanya pada Kristus. Maka saudara, untuk kita bisa menguasai diri di dalam hari-hari kita dengan banyak keinginan yang kita punya, saudara perlu latihan rohani. Bukan melawan keinginan dengan kuasa diri sendiri. Bukan juga meredam supaya kita tidak ada keinginan lagi. Tapi saudara arahkan hatimu, hasratmu kepada Kristus. Hanya kalau kita bisa menginginkan Kristus sebagai yang terindah, maka daya pikat dunia akan berkurang dan pudar. Mau saudara menjadikan Kristus hartamu yang terindah dan berharga, agar daya pikat dunia bisa hilang dan pudar. Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Saya memberi waktu dan kesempatan setiap kita boleh berdoa secara pribadi merespons berita firman Tuhan.
Ya Tuhan Allah kami, betapa besar cinta kasih-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Melalui putra-Mu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang, memulihkan kami yang terluka, menyelamatkan kami yang berdosa, memberikan kami hidup baru yang berkelimpahan di dalam Kristus. Maka tolonglah kami di dalam hidup yang pendek dan singkat ini, boleh mengalami persekutuan dengan Kristus, persekutuan yang sangat indah, persekutuan yang menyelamatkan, menjadikan Kristus sebagai harta milik dan bagian kami yang terbesar. Sehingga daya tarik dunia, daging dan juga dosa bisa berkurang dan pudar. Biarlah Roh-Mu menolong kami melihat keindahan Kristus, merasakan keindahan salib lebih dari semua. Tolonglah kami Tuhan dalam pengembaraan hidup ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya memberikan kesempatan kalau mungkin ada 2 orang yang punya respons, tanggapan, atau pertanyaan untuk materi ini, silakan. Apakah ada, saudara? Oh, itu udah nggak inget Pak. Tapi kalau di Bandung saya inget yang terenak Pak. Saya akan sebut kalau saya diajak. Silakan, apakah ada saudara respons ataupun tanggapan atau pertanyaan dari perenungan kita terhadap firman Tuhan, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau respons, boleh. Kalau ada aja saudara, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jangan diada-adain ya. Yang mengada-ada kan tidak baik ya. Oh silakan Pak. Halo, perkenalkan Bu, nama saya Saud dari Direktorat Kemitraan di Maranatha. Menarik sekali soal keinginan daging ya, keinginan diri ya. Dalam kita jadi manusia, pasti itu kadang ada beberapa hal yang memang kita sulit untuk menolak keinginan-keinginan daging gitu. Terutama udah mau jam 12 jadi pengen makan gitu. Itu jadi pertanyaannya lebih ke pergumulan Saud dalam beberapa waktu lalu kita dari pemilu, sekarang mau pilkada, terus memang ada keinginan-keinginan para pemimpin kita ya ingin menguasai negara ini, kita bilang gitu ya, dengan teman-teman kita demo hari ini dan kemarin, nggak tahu mau sampai kapan demonya. Lebih mau nanya sebenarnya posisi kita untuk sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus itu mau di mana gitu. Melihat teman-teman let's say ITB dari alumni-alumninya mengumpulkan uang untuk mereka menyuarakan kebenaran, sampai terkumpul per malam kemarin 300 juta. Ini adalah hal yang serius. Jadi dari ibadah ini ya pengen sekali nanti kita juga berdoa untuk itu mungkin khusus. Tapi lebih kepada pertanyaan Saud, pergumulan Saud adalah mau kita tempatkan di mana diri kita sebagai orang Kristen sebenarnya. Kalau Saud pribadi ya pasti mendoakan pimpinan-pimpinan kita semua, mendoakan negara Indonesia pastinya. Tapi tindak nyata apa yang harus kita lakukan sebagai kita yang memang percaya sama Tuhan Yesus gitu. Itu sih mungkin sekedar ini aja, jadi kayak pergumulan Saud ya cuman posting kemarin peringatan darurat memang karena ini penting gitu. Terus posting ada beberapa juga yang tadi juga ada demo ibu-ibu diangkut sama polisi di lapangan DPR dan mahasiswa juga berdarah-darah dan lain sebagainya. Perjuangan mereka sampai segitu, kita ibadah di sini kayak ya harusnya kita bisa merasakan hal yang sama yang teman-teman kita semua rasakan gitu. Dan kita nggak bisa tinggal diam, tapi nggak bisa tinggal diam juga nggak hanya melakukan hal jadinya tindakan bodoh gitu, tapi pengen mungkin ada satu apa yang kita bisa lakukan atau apa nih posisi kita mau sebagai orang Kristen itu bagaimana.
Mungkin itu aja Bu, mungkin refleksi buat kita semua juga. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ini juga masih menjadi pergumulan, saya juga menggumulkan hal ini. Tentu sedih sekali kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan, kemudian pakai segala cara untuk itu, dan sepertinya masanya lebih banyak dan lebih berkuasa begitu ya. Banyak mungkin tidak, tapi berkuasa iya. Tetapi juga saya berpikir apakah serangan dari bawah itu juga menolong, itu juga tepat. Ya kita hanya mengulang-ulang sejarah. Tapi menurut saya kalau ibu bapak dan saudara-saudara kita dipanggil Tuhan ada di bidang akademik, dalam artian di universitas, Anda dan saya adalah mahasiswa di perguruan tinggi, mari kita coba untuk merespons ini dengan jalur yang akademik juga, atau jalur yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ya, sebagai kaum intelektual, ya kita menggunakan keilmuan kita untuk menyuarakan keprihatinan kita. Seperti itu. Jadi ya saya dorong untuk rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen mungkin boleh melakukan kajian dari bidang ilmunya masing-masing untuk merespons situasi ini. Saya kira itu panggilan kita ya. Jadi kalau demo lagi ya nanti terulang lagi ya, hanya mengulang-ulang sejarah seperti itu. Ya itu kalau concern saya, tapi ini juga masih menjadi pergumulan secara pribadi. Saya juga bergumul gereja harus seperti apa. Begitu ya. Adakah yang lain? Satu lagi mungkin? Ya, silakan. Selamat siang semuanya, saya Billy dari Sastra Inggris, Angkatan 20, udah veteran lah. Saya ingin menanggapi saja Bu, karena memang di Indonesia itu politik memang asik lah ya, saya mendoakan asik aja lah bahasanya. Udah terulang, tapi saya bertanya sekaligus menanggapi juga sih. Pertanyaan saya gini, salahkah kalau kita ada keinginan untuk berpartisipasi dalam politik, tapi kalau misalnya nggak mau juga ya kalau kita pindah warga negara aja sekalian karena capek jadi warga negara Indonesia gitu. Karena menurut saya kan kalau sejarah terulang berarti kan tidak ada yang mendengar. Mau pakai cara apapun, mau pakai lu buat jurnal apapun lah kasarnya atau demo lah, udah berapa banyak orang meninggal kan. Jadi ya kayak orang kalau ya gini lah, kalau teman kita nggak ada yang mau mendengar kita juga capek kan. Jadi kalau keinginan itu timbul, misalnya kita menjadi politik yang benar, atau kalau misalnya ekstremis banget jadi pesimis kayak pindah warga negara aja lah, kira-kira salahkah kedua keinginan itu atau enggak? Itu aja sih. Oke. Untuk menentukan keputusan yang mau kita pilih di dalam hidup ini, saya belajar dalam refleksi dengan kitab suci dan pengalaman hidup juga, bahwa Tuhan itu memberikan panggilan yang jelas kepada setiap kita. Dan pilihan kita adalah mau taat atau tidak. Panggilan yang Tuhan beri seringkali beresiko, seringkali itu bisa juga sesuai dengan karakter kita gitu ya. Jadi bisa jadi panggilan itu sangat dekat dengan minat, dengan bakat, dengan panggilan kita. Tapi di sisi lain kadang juga panggilan itu berbeda jauh gitu. Jadi sangat tidak nyaman, itu bisa juga. Nah, kita perlu discern, doa baik-baik apa panggilan Tuhan buat saya. Tapi satu hal yang pasti adalah panggilan Tuhan itu tidak pernah sifatnya ya, keputusan yang kita ambil tidak pernah sifatnya negatif. Negatif itu dalam arti karena saya tidak mau A maka saya pilih B. Nah itu panggilan itu nggak pernah begitu. Itu bukan panggilan itu. Ya, di dalam kitab suci Tuhan itu memberikan direction yang jelas. Kamu A atau kamu B. Nah jadi kalau orang mengambil keputusan dalam hidup, contoh ya, kenapa masuk akuntansi? Ya karena nggak diterima di jurusan yang pertama. Nah, mungkin kita bisa bilang itu kayaknya tuh ya bukan panggilan awal-awal. Tapi tentu Tuhan bisa bekerja juga melalui itu, begitu ya. Nah, jadi misalnya saudara bilang, saya mau pilih pindah warga negara. Nah, kita harus lihat dulu bukan hanya tindakan pindahnya, tapi alasan kenapa saudara pilih itu. Kalau saudara jelas sekali saya disuruh Tuhan ke Romania jadi warga negara di sana, ya saudara harus go for it. Kalau saudara tetap mau di Indonesia itu namanya tidak taat.
Tapi saudara, panggilan itu tidak pernah, saya mau jadi warga negara Australia, kenapa? Karena di Indonesia susah. Nah itu namanya kan negatif ya, via negativa gitu. Jadi kenapa saya ambil yang itu? Karena tidak mau yang ini. Nah itu nggak fair, itu bukan menaati panggilan Tuhan. Itu saudara hanya menghindari saja sesuatu realita yang mungkin tidak ideal, yang saudara belum bisa deal. Nah, jadi kalau pertanyaannya boleh enggak pindah warga negara? Ya sangat boleh kalau itu panggilan Tuhan. Tapi kalau bukan panggilan Tuhan, ya jangan. Saudara tetap bertahan. Saudara berdoa mengusahakan kebaikan negeri ini. Boleh nggak saya masuk politik? Ya kalau Tuhan panggil, go for it. Tapi kalau saudara pikir mau masuk politik hanya karena saudara menghindari yang lain-lain, saudara pikir di situ saudara bisa mendapatkan kenyamanan, jelas itu bukan panggilan Tuhan saya kira. Nah, jadi untuk mengenali hari ini perlu discern terlebih dahulu apa yang Tuhan mau untuk saya. Ya, semoga menolong ya. Terima kasih Ibu Bapak, Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kami dari tim pelayan hari ini akan mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Allahku Dahsyat. Pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat tak kuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mengambil sikap hati yang benar, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini, di mana kasih-Mu Tuhan masih menyertai setiap hati kami. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan untuk Universitas Kristen Maranatha, yang pada saat ini Tuhan Engkau hadirkan di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan untuk kampus ini, untuk para pemimpinnya Tuhan, para dosennya,
Mari Tuhan yang senantiasa limpahkan hikmat-Mu Tuhan, agar kampus kami Tuhan menjadi kampus yang besar, kampus yang mengandalkan Tuhan, dan kampus yang mendidik mahasiswa dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau yang telah memberikan kepada setiap mereka umur, mari Engkau juga yang limpahkan kepada mereka kesehatan Tuhan. Dan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, kami mau berdoa kepada mereka Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan atas mereka Tuhan. Setiap apapun yang mereka, obat yang mereka konsumsi Tuhan, biarlah melalui Engkau kesembuhan atas mereka terjadi. Terkhusus juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, di tengah-tengah keputusan para pemimpin kami Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan banyak masyarakat yang merasa kecewa terhadap para pemimpin kami. Biarlah Tuhan setiap masyarakat Indonesia Tuhan boleh memiliki sikap hati yang benar untuk menanggapi setiap keputusan dan hal yang terjadi pada saat ini Tuhan, sehingga kedamaian Tuhan terjadi atas bangsa kami ini. Biarlah kebenaran, keadilan yang daripada Engkau Tuhan, itu yang ada dalam setiap hidup kami. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati dan melindungi setiap kami. Kami mau menyampaikan doa kami ini Tuhan. Biarlah melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim di WM Lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menghadiri Maranatha Fellowship minggu depan dengan pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mugono MTH, Pendeta Universitas, dengan tema pengujian dan kesetiaan. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang rindu untuk melayani, dapat scan QR dengan link pendaftaran pelayanan yang tertera di layar di belakang saya. Dan tak lupa juga saya menghimbau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk mengisi link evaluasi untuk kemajuan Maranatha Fellowship Universitas Kristen Maranatha.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai. Kita akan kembali dan mengikuti Yesus. Firman yang sudah ditaburkan untuk kita, mari kita lakukan. Kita jadikan Kristus sebagai satu-satunya yang paling kita hasratkan, ya, supaya kita mampu mengelola hasrat-hasrat yang negatif. Mari kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan kembali. Kembali ke jalan-Mu sendiri. Mengikuti Engkau ya Kristus. Karena itu kami mohon dengan rendah hati. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami dalam segala keterbatasan bahkan keberdosaan kami. Supaya kami mampu menghasratkan Kristus, menjadikan Kristus sebagai keinginan dan tujuan kami dalam hidup ini. Dengan rendah hati kami memohon berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah sudah selesai, dipersilakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah hadir di fellowship hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mau berjalan